Salam bagi kita semuanya, Ibu Bapak Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jikalau kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita dalam minggu ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Daud bersaksi atas pertolongan Tuhan dalam persoalan yang dia hadapi. Persoalan yang dihadapi yang dituliskan dalam nats ini tidak begitu jelas, tetapi dia menjelaskan bahwa dia sedang menghadapi musuh. Dia sedang menghadapi manusia sebagai musuh. Dia menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan, Tuhan yang telah menolong dalam berbagai yang dihadapi, terutama musuh dalam nas ini. Maka firman ini mengajak kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap beribadah dan menyembah Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan adalah berkuasa atas langit dan bumi. Dalam firman ini bahwa pemazmur sungguh sangat jelas menyadari bahwa hidupnya tidak terlepas dari pertolongan Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang kami kasihi, Daud dua kali mengatakan dalam ayat 1 dan ayat 2, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Lalu di ayat 2 dikatakan lagi, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Sampai dua kali Daud menyampaikan, apa yang akan terjadi kalau bukan Tuhan yang memihak kepada Daud. Dituliskan dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6, ayat 7. Di ayat 3 dikatakan, kalau bukan Tuhan yang menolongnya, maka dia telah ditelan hidup-hidup. Apa yang menelannya? Amarah orang yang memusuhi, amarah yang sedang meluap-luap dari orang yang memusuhi. Yang pertama. Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepadanya, dituliskan dalam ayat 4 sampai ayat 5, diibaratkan bahwa dia akan hanyut oleh air atau aliran air yang besar. Dikatakan di ayat 5, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap, air banjir, atau kita katakanlah banjir bandang. Diibaratkan seperti itu, yang dapat menghanyutkan dan akan membawa kepada kematian, bencana yang besar. Kalau bukan Tuhan yang berpihak kepadanya, maka akan terjadi bencana yang besar seperti banjir yang akan menghanyutkannya dan akan membuatnya mati dengan air itu. Yang kedua. Yang ketiga, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepadanya, di ayat 6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang telah menyerahkan kita
menjadi yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka, menjadi makanan mereka, musuh yang siap untuk mengunyah, mencabik-cabik dan menelan pemazmur dalam keadaan hidup kita. Mereka seperti orang yang akan memangsa pemazmur atau memaksa Daud dalam hal ini. Jikalau bukan Tuhan yang berpihak kepada. Lalu yang keempat, jikalau bukan Tuhan yang berpihak kepadanya, dikatakan dalam ayat 7, ia adalah seperti burung dari jeratan. Tetapi Tuhan yang melepaskannya. Musuh selalu memasang perangkap atau jebakan. Musuh selalu mencari kesalahan, mencari kelemahan. Kapan dia akan terkena perangkap? Tetapi Tuhan menolongnya dan Tuhan berpihak kepadanya sehingga jeratan itu terluput darinya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, kita melihat dalam nas ini bagaimana Daud menjelaskan permusuhan atau musuh yang dihadapi begitu berat dan begitu sulit dihadapi, tetapi semuanya bisa dilewati karena Tuhan berpihak kepada. Saudara-saudara, sehingga Daud tidak mengalami atau tidak jatuh ke tangan musuh. Dia tidak dikalahkan oleh musuh. Lalu di ayat yang ke-8, Daud mengikrarkan, Daud menyampaikan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hal ini mengarahkan kita, membawa kita supaya kita juga mengetahui bahwa tiada yang lain menolong kita selain daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Daud takjub dan sungguh sangat merasakan dengan sangat jelas apa yang telah Tuhan berbuat dalam kehidupan, sehingga dia mengikrarkan, dia menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu adalah sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Daud, apa yang dikatakan oleh Daud sungguh sangat menarik, karena dia tidak membohongi pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan yang berpihak kepada Daud dalam setiap kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa melalui firman ini kita diajak untuk merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Daud. Banyak musuh yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu dari manusia, apakah itu dari diri kita, ataukah dari lingkungan kita, atau bahkan dari keluarga kita sendiri. Tetapi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi, menghadapi musuh dalam hidup kita. Kita jangan main hakim sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Karena tanpa pertolongan Tuhan, bahwa kita tidak akan mampu keluar dari setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, mari kita sungguh sangat percaya dan yakin bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita. Bahwa Tuhan adalah pertolongan bagi kita. Karena Dia adalah berkuasa penuh atas segala yang ada dalam hidup kita. Dan Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita seperti Daud katakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepadaku, maka aku tidak dapat melewati semua pergumulan ini. Tetapi jadikan Tuhan sebagai penolong dalam setiap hidup kita. Serahkan hidupmu, berikan hidupmu kepada Tuhan, dan
Sampaikan seluruh pergumulan dan Tuhan akan menolong setiap hidup kita. Kita ada pada saat ini dan kita dapat melakukan ini dan itu bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi semuanya karena Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan, sehingga kami menyadari bahwa Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Engkau yang telah menolong kami dan dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami Tuhan juga mampu menyaksikan dan merasakan pertolongan-Mu dalam setiap hidup kami, dan ajari kami untuk selalu menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.